serta seminar pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam acara seminar nasional ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kami akan membacakan susunan atau rundown acara yang akan kita selenggarakan pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan buka acara pagi hari ini. Terus kemudian tata tertibnya selama pemateri menyampaikan materinya, kami akan mute semua, kami akan atur semua peserta untuk di mute, tidak diizinkan untuk berbicara agar suasana khidmah. Kemudian penyampaian materi akan disampaikan diawali dengan moderator pukul 10:11 hingga 10:30 akan disampaikan moderator. Selain menyampaikan prolog juga akan menyampaikan CV pemateri. Kemudian pemateri pertama akan menyampaikan materinya pukul 10:30 sampai 10:45. Kemudian pemateri kedua pukul 10:45 sampai 11. Pemateri ketiga pukul 11 sampai 11:15 dan selanjutnya akan dibahas oleh profesor kita, Profesor Dr. Khairuddin Nasution pada pukul 11:15 sampai 11:30. Sesi tanya jawab akan dibuka jam 11:30 sampai 11:50, kemudian penutupan oleh moderator Pak Abdul Qadir Zailani. Mari kita buka pada acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul kita bersama. Semoga berjalan lancar, kita semua mendapatkan manfaat dari acara ini dan semoga kita semua mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka dengan bacaan umul kitab ala hadiniya wala ila syafaat Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, untuk penyampaian selanjutnya, penyampaian prolog dan CV pemateri yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Qadir Zailani. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'badu. Yang terhormat Ketua ADHKI, guru kita, Bapak Profesor Dr. Khairuddin Nasution. Yang terhormat para narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Ibu Dr. Nur Nazli SH, SAGMH dari UIN Raden Intan Lampung, Bapak Gandung Fajar Panjalu MH dari Universitas Muhammadiyah Malang, dan Ibu Dr. Atun Wardatun MAGMH dari UIN Mataram. Alhamdulillah ADHKI pada hari ini perdana mengadakan webinar nasional dan alhamdulillah pula peminatnya yang mendaftar itu mencapai 500 peserta. Karena memang materi ini adalah sangat menarik, mengingat persoalan pandemik ini bukan hanya persoalan ekonomi, bukan hanya persoalan pribadi, tapi juga persoalan di dalam rumah tangga. Kalau kita melihat dari data misalnya dari PBB, ini berdasarkan riset Badan PBB untuk dana kependudukan, ini kemungkinan setelah terjadinya pandemi 19 ini akan terjadi baby boom. Nah, ini bahkan diperkirakan kalau lockdown dilakukan selama 6 bulan kurang lebih, maka muncul 7 juta kehamilan. Dan ini bisa menjadi positif, juga bisa menjadi negatif. Tergantung bagaimana mengelola persoalan ini. Nah, materi nanti akan juga dijelaskan bagaimana mengolah stres. Karena di sini akan terjadi bagaimana nanti anak, kemudian anak di dalam kandungan pada saat terjadi virus, itu tentu akan berefek kepada bayi janin. Kemudian psikologi,
ketika orang hamil dengan psikologi yang tertekan, ekonomi yang tertekan, terjadi misalnya kekerasan dalam rumah tangga, ini akan berefek. Nah, pada pertemuan ini kita akan menjelaskan itu. Bagaimana ketahanan keluarga, bagaimana ketahanan janin misalnya, bagaimana mengolah stres yang terjadi. Bahkan diperkirakan berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menerima 643 laporan kekerasan terhadap wanita dan anak sejak 2 Maret sampai 25 April 2020. Bulan Mei belum dirilis. Ini artinya potensi kekerasan dalam rumah tangga ini akan terjadi. Bukan hanya kepada wanita sebagai objek, tetapi juga kepada anak. Bagaimana ekonomi tidak terpenuhi, bagaimana kesehatan tidak terpenuhi, bagaimana gizi tidak terpenuhi. Nah, ini menjadi persoalan. Maka materi kita kali ini terkait dengan ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19 ini menjadi penting. Karena itu kita tidak usah berlama-lama, kita panggil nanti pemateri kita yang pertama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, yakni Ibu Dr. Nur Nazli SHGMH, ini dari UIN Raden Intan Lampung, akan menjelaskan penguatan relasi keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, ini beliau ini lahir di Jambi 6 November 1971, alamat di Bandar Lampung, S1 ini 2 kali, S1 yang pertama di Fakultas Hukum Unila tahun 95, kemudian S1 Fakultas Syariah IAIN Raden Intan tahun 96, S2 Fakultas Hukum Unila lulus 2002, dan S3 Prodi Hukum Keluarga kemarin baru lulus ya. Nah, sekarang sebagai Wadek 3 Fakultas Syariah UIN Raden Intan. Nah, nanti materi yang kedua oleh Gandung Fajar Panjalu MA, ini dari UM Surabaya. Beliau akan menjelaskan tentang mengolah stres, kunci ketahanan keluarga masa distraksi. Nah, bagaimana mengolah stres nanti akan dijelaskan oleh Pak Gandung. Beliau lahir di Madiun 28 Januari 90, alamat di Sidoarjo, pendidikan S1 FAI UM Surabaya 2011, S2 di Rosa Islamia UIN Sunan Ampel 2016, dan sekarang sedang menyelesaikan S3 di UIN Wali Songo. Dan pemateri kita yang terakhir, yakni Dr. Atun Wardatun, ini di Mataram tinggalnya, S1 diraih di UIN Surabaya 97, Magister of Art diraih di University of Northern Iowa 2006, dan PhD Western Sydney University 2000. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Ibu Dr. Nur Nazli SHGMH untuk menjelaskan bagaimana penguatan relasi keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kepada beliau disilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan ucapan penghormatan kepada Ketua Umum Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia, Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Khairuddin Nasution MA yang saya muliakan. Kemudian ucapan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa juga kepada segenap panitia penyelenggara webinar pada hari ini, seminar nasional dengan tema ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19.
tulisan ini berangkat dari tema sentral dalam seminar kita pada hari ini, yaitu ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Itu saya mengangkat satu tema, yaitu tentang penguatan relasi keluarga di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Adapun latar belakang yang melatar belakangi tulisan ini berangkat dari kenyataan peristiwa yang terjadi saat ini di Indonesia, khususnya di seluruh belahan dunia umumnya, bahwa pandemi COVID-19 yang kita rasakan saat ini, mulai dari awal Januari 2020 hingga sampai saat ini, Mei 2020, yang belum berakhir. Belum berakhir dikatakan dan tidak bisa kita pastikan kapan itu akan berakhir. Kemudian sejak bulan Maret 2020 itu dampak yang sudah cukup menyebar sampai ke Indonesia, maka pemerintah kita pada pertengahan Maret 2020 membuat beberapa kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, penyebaran COVID-19 ini, dengan memberlakukan social distancing, bahkan sampai pada physical distancing. Kita sama-sama tahu bahwa kita sejak pertengahan Maret 2020 itu sudah melakukan aktivitas kita, semua pekerjaan kita yang biasanya kita selesaikan di ranah publik, biasanya kita selesaikan di kantor, itu harus kita bawa pulang ke rumah. Karena apa? Karena ada physical distancing tadi. Maka berangkat dari latar belakang itu, dari hal-hal yang di kebijakan pemerintah tadi, tentu ini akan memberikan persoalan baru bagi kita. Pekerjaan yang tadinya menjadi ranah publik, itu sudah mulai menyentuh ke ranah privat. Artinya di sini, pekerjaan itu tadinya di rumah, tadinya kita hanya untuk tempat istirahat, setelah kita letih melaksanakan pekerjaan di kantor, atau setelah kita melakukan aktivitas di luar, kita kembali ke rumah dengan maksud untuk beristirahat, kondisi itu sekarang tidak sepenuhnya kita temui, karena di rumah pun menjadi tempat bekerja, tempat belajar, bahkan bagi siswa-siswi kita, tempat sekolah di rumah, kemudian aktivitas semua kita lakukan di rumah, termasuk sekarang pun ibadah pun kita harus di rumah. Artinya untuk sholat berjamaah di masjid, yang semula mungkin sholat berjamaah itu kita laksanakan bersama-sama dengan tetangga, dengan orang-orang terdekat kita di luar, sekarang tidak lagi. Bahkan untuk sholat Jumat pun kita harus di rumah. Ini tentu membawa dan bisa dibayangkan bagi kita, kebijakan adanya social distancing ini tentu akan berpengaruh juga pada ranah privat yang ada di keluarga kita. Nah, dan bisa dibayangkan juga suami maupun istri yang biasanya bekerja di luar rumah akan menghadapi persoalan baru, karena pekerjaan yang tadinya harus selesai di luar, harus kita selesaikan di rumah. Akhirnya mengganggu aktivitas kita yang ada di rumah. Dan ini tentu menjadi problem yang memang itu harus kita
carikan solusinya agar tidak menimbulkan disharmonisasi di dalam rumah tangga. Oke, kita perlu beradaptasi tentu dengan situasi ini, dan ini bukan hal yang mudah. Baik, saya lanjutkan. Maka permasalahan kita dalam tulisan ini berangkat dari problem tadi, kemudian maka yang akan saya coba jabarkan adalah bagaimana upaya penguatan relasi keluarga di dalam kita mensikapi kondisi pandemi COVID-19 ini, yang itu tentu perlu kerja keras kita bersama. Baik, yang saya maknai dengan keluarga di sini, di dalam tulisan ini, tidak hanya keluarga yang terdiri dari keluarga kecil atau keluarga inti. Keluarga di sini yang ada dalam sebuah rumah tangga darah maupun yang timbul karena hubungan perkawinan. Jadi yang saya maknai di sini adalah keluarga di sini termasuk suami, istri, orang tua, anak, dan keluarga-keluarga kita yang lain yang timbul karena hubungan perkawinan. Ya, ada ipar, ada mertua, dan lain sebagainya. Kemudian relasi keluarga di sini dimaknai dengan hubungan yang kuat dalam sebuah keluarga yang diumpamakan dengan sebuah mata rantai yang saling bertaut. Jadi hubungan itu tidak boleh putus satu sama lain, karena dia ibarat mata rantai. Hubungan itu harus tetap kokoh, harus tetap harmonis. Kemudian keluarga harmonis di sini adalah keluarga yang disebut harmonis manakala seluruh anggota keluarga itu mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tentu ditandai dengan kurangnya ketegangan, kurangnya sedikit rasa kekecewaan, kemudian penerimaan seluruh kondisi dan keadaan, serta mencakup semua aspek fisik, material, guna hidup mandiri, mental, dan sosialnya. Sedangkan konsep keluarga harmonis, saya berangkat dari konsep keluarga harmonis yang ada di dalam Islam, yang itu dituangkan di dalam surat Ar-Rum ayat 21, bahwa keluarga harmonis itu digambarkan di dalam surat Ar-Rum itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yaitu keluarga yang di dalamnya terwujud relasi keluarga yang baik di antara anggota keluarga secara timbal balik. Timbal balik di sini artinya mereka saling melaksanakan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya masing-masing secara timbal balik. Jadi tidak tumpang begitu, tidak timpang begitu. Kemudian di dalam ketentuan hukum Islam juga untuk menciptakan keluarga yang sakinah itu atau mengupayakan keluarga yang sakinah atau menjadikan rumah tangga sebagai rumah tangga yang sakinah, ini juga berangkat dari surat Ar-Rum ayat 21, bahwa di sana Allah menciptakan kaum perempuan sebagai pasangan hidup. Pasangan hidup bagi laki-laki sebagai sumber ketenangan. Nah, di sini ada sumber ketenangan dalam rumah tangga yang melahirkan kasih sayang atau mawaddah dan rahmah. Jadi adanya sakinah maka muncul mawaddah dan rahmah. Adanya rumah tangga yang sakinah itu melahirkan kasih dan sayang di antara seluruh anggota keluarga. Dan itu tentu perlu kerja keras untuk menciptakan mawaddah dan rahmah ini tadi. Kondisi keluarga yang penuh gejolak dan ketegangan serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami, istri, dan anak-anak merupakan indikasi keluarga yang disharmonis, keluarga yang tidak harmonis. Nah, rumah tangga yang harmonis, sebenarnya rumah tangga yang harmonis itu tidak hanya dimaknai dengan rumah tangga yang bebas dari konflik. Tidak hanya rumah tangga yang bebas dari permasalahan. Karena tidak ada rumah tangga yang bebas dari konflik. Pasti ada. Sekecil apapun konfliknya pasti ada. Akan tetapi, rumah tangga yang juga bisa dikatakan harmonis ketika dia mampu meminimalisir konflik tersebut. Bagaimana trik teknik dia meminimalisir konflik itu tentu berbeda-beda antara satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain.
Karena setiap rumah tangga itu memiliki strategi dan teknik tersendiri di dalam mereka menyelesaikan konfliknya. Nah, kemudian berikutnya, apa strategi yang bisa kita lakukan untuk melakukan penguatan relasi keluarga dalam menghadapi pandemi ini? Yang pertama, tentu kita akan lihat pada konsep Islam. Ya, ini sebenarnya bisa saja dibawa ke ranah yang digeneralisir ya, memperkuat ketaatan kepada Allah. Kalau dalam Islam tentu hablum minallah. Ya. Hablum minallah itu mungkin sebelum Covid kita kurang memaknai, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasca Covid ini kita lebih introspeksi diri, lebih dekat harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita juga ingin bagaimana hablum minallah itu justru di dalam kondisi yang berat seperti saat sekarang ini tidak mengendor. Artinya di sini hubungan baik antara kita dengan Sang Pencipta itu adalah wujud rasa syukur kita. Alhamdulillah kita bersyukur karena mungkin ya di antara keluarga kita tidak tergolong yang terkena. Alhamdulillah kita masih terlindungi. Nah, itu namanya hubungan yang baik. Ketaatan itu tentu harus dipupuk bersama-sama oleh anggota keluarga. Wujudnya ya macam-macam. Itu wujudnya kembali kepada bagaimana teknik yang dilakukan di dalam memperkuat ketaatan kepada Allah oleh setiap keluarga. Kemudian tawaran yang kedua, membuka ruang komunikasi yang intens antara anggota keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar. Ya, keluarga inti tentu suami, istri, atau ayah, ibu, dan anak. Itu keluarga inti kita. Jadi yang utama sebenarnya keluarga inti dulu. Yang tadinya mungkin intensitas kita berada di rumah itu sangat sedikit, pasca pandemik kita justru lebih banyak di rumah. Tapi bagaimana kita menciptakan waktu yang lebih banyak di rumah ini sebagai suatu upaya untuk memperkuat komunikasi. Karena selama ini mungkin ketika sebelum terjadinya pandemi kita komunikasi dengan anggota keluarga inti kita mungkin lewat atau via phone ya. Nah, sekarang kita bisa berkomunikasi langsung karena intensitas waktu kita lebih banyak di rumah. Ya. Jadi komunikasi itu tentu bagaimana kita membangun komunikasi itu adalah teknik yang dilakukan oleh masing-masing keluarga yang tentu berbeda. Kemudian tawaran kita yang ketiga yaitu mensikapi problematika pandemik ini secara positif. Karena sebagaimana kita ketahui tadi sudah diuraikan oleh Bapak Moderator bahwa dampak negatif dari pandemik ini tentu ada dan dampak positifnya juga ada. Dampak negatifnya tentu dia akan bersinggungan dengan bidang perekonomian. Ekonomi keluarga jadi terancam. Yang tadinya mungkin dia pedagang, sehari-harinya melaksanakan aktivitas berdagang di luar, bebas untuk melakukan aktivitas berdagang dari pagi sampai malam, kemudian malam pulang ke rumah membawa hasilnya, sekarang terbatas. Bahkan di beberapa pusat keramaian, pusat perbelanjaan tertentu yang sifatnya tradisional itu sudah dibatasi. Dan ini tentu menimbulkan permasalahan juga di dalam bidang ekonomi bagi keluarga. Maka upayanya semaksimal mungkin bagaimana kita mensikapi problematika ekonomi ini sebagai suatu hal yang positif. Maka masing-masing keluarga harus bisa memanage, mengatur bagaimana keuangan rumah tangga pada masa pandemik ini. Kemudian tawaran yang keempat yaitu mengedepankan sikap saling pengertian, saling memahami, saling kerjasama, saling peduli antar sesama anggota keluarga khususnya, apalagi dengan orang lain. Sikap saling ini tentu saling yang positif, bukan saling yang mengarah ke hal-hal yang negatif.
Saya katakan positif, saling pengertian itu positif, saling memahami itu positif. Saling kerjasama antara suami istri dan anggota keluarga yang lain itu juga termasuk hal yang positif. Peduli dengan keluarga itu juga termasuk hal yang positif. Mungkin selama ini ketika masa kondisi normal sebelum terjadinya pandemi, mungkin suami egonya lebih tinggi atau istri egonya yang lebih tinggi, merasa semua semua merasa lebih banyak kontributif di dalam keluarga. Padahal itu seharusnya tidak terjadi. Nah, di masa pandemik inilah itu lebih harusnya ditingkatkan. Bagaimana sikap saling pengertian itu, saling menghargai dan saling kerjasama antara sama anggota keluarga inti khususnya ya, itu lebih ditingkatkan lagi. Karena ini kunci utamanya. Kunci utama memperkuat bangunan rumah tangga itu adalah dengan mengedepankan sikap saling yang positif tadi untuk membangun ketahanan keluarga yang lebih kuat lagi. Karena ketahanan keluarga ini adalah bukan hanya harapan semua orang, tapi itu juga amanat dari undang-undang. Oke. Kemudian hubungan keluarga yang harus dibangun pada masa pandemik ini adalah mencegah terjadinya kejenuhan dan kebosanan di antara anggota keluarga. Ya, tentu kita bosan karena suasananya begitu-begitu saja. Yang kita lihat itu saja. Ya. Kemudian kalau yang ada aktivitas di rumah seperti yang melaksanakan kegiatan kerja kantor di rumah mungkin itu tidak terasa, tahu-tahu waktu sudah sore. Tapi bagi mereka yang tidak ada aktivitas lain, yang biasanya berdagang, tidak mungkin mereka berdagang di rumah, ya mungkin bisa saja melalui online, tapi kalau yang masyarakat yang awam, yang tidak memahami itu akan kesulitan. Sehingga yang tercipta, yang terbentuk adalah kejenuhan, bosan, sehingga emosi meningkat, ya, sensitivitasnya meningkat. Karena apa? Ya, karena tadi bersentuhan juga dengan bidang ekonomi yang semakin menipis di dalam pada masa pandemik ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai tawaran kita. Maka perlu kerja keras untuk memperkokoh ketahanan keluarga, karena memperkokoh ketahanan keluarga ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya tanggung jawab suami atau istri saja, tapi semua anggota keluarga bertanggung jawab untuk menciptakan ketahanan keluarga ini. Baik itu pada masa pandemik ini maupun nanti pasca pandemik. Maka setiap keluarga harus memahami bahwa mewujudkan tanggung jawab itu walaupun berat, tetapi diupayakan bagaimana itu bisa kita laksanakan. Oke, kemudian rekomendasi yang saya berikan untuk keluarga Indonesia, mari kita bersama-sama memutus mata rantai COVID-19 ini, tetapi memutus mata rantai ini bukan memutus relasi keluarga yang sudah kita bangun dengan muasyarah bil ma'ruf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Nur Nazih telah menyampaikan materi. Jadi beliau menyatakan bahwa semenjak WFH ini terjadi persoalan baru yang ranah publik menjadi ranah privat. Kemudian adanya perekonomian yang dibatasi tentu ini akan berdampak terhadap ketahanan keluarga. Beliau menyarankan ada 3 penguatan. Pertama, bahwa ini adalah ujian, segera mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian ruang komunikasi diintensifkan, baik keluarga inti maupun keluarga besar. Kemudian menyikapi problem dengan positif, karena bagaimanapun problem ini adalah problem dunia, bukan hanya problem skala kecil tapi juga skala global. Nah, ini bagaimana menyikapi secara positif, kemudian saling pengertian, saling memahami, dan tentu bagaimana cara agar menghindari kejenuhan. Nah, itu inti dari Bu Dr. Nur Nazih. Selanjutnya, Bapak Gandung Fajar Panjalu, ini terkait dengan mengelola stres. Karena sejak WFH tentu stres terjadi, termasuk bagaimana ibu selain mengurus rumah tangga, kemudian mengurus anaknya menjadi guru. Ini menjadi persoalan juga. Udah ngurus keluarga, ngurus kerja,
ngurus anak, ditambah ekonomi, bla bla bla. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kang Gandung. Silakan pada Pak Gandung Panjalu untuk menyampaikan persoalan bagaimana sih mengolah stres yang baik terkait dengan persoalan ini. Tentu ini menjadi penting. Terima kasih kepada Pak Panjalu, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati guru besar kita Prof. Harudin Nasution, yang kami hormati Bapak Abdul Qadir Zailani, Pak Moderator, yang kami hormati Mas Nizar, sahabat karib saya, yang kami hormati Bapak Ibu dosen, pengajar, mahasiswa, sivitas akademik, dan seluruh pegiat bidang hukum keluarga Islam di Indonesia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Sidoarjo itu sampai saat ini dapat dikatakan dalam zona merah begitu, sedang menjalani proses PSBB tahap 2. Pada proses PSBB tahap 2 ini aktivitas masyarakat semakin diperketat. Di kampung saya itu pasar hanya buka kurang lebih 1 minggu 1 kali. Karena pasarnya hanya buka seminggu sekali, orang pergi ke pasar 1 kali, kemudian pulang bawa ayam. Ayamnya digoreng, dibuat berbuka, maka jadilah ayam goreng. Karena ayam gorengnya tidak habis, diolah lagi dibuat sahur, ditaruh di atas panggangan, jadilah ayam bakar. Ayam bakarnya belum habis juga, dikasih bumbu balado, jadilah ayam balado. Masih belum habis, dipotong kecil-kecil lagi, jadinya ayam suwir-suwir. Ya, ini oleh orang-orang para master chef mungkin akan diistilahkan menjadi ayam transformer, barangkali begitu. Bagi sebagian orang, ini akan menjadi sebuah tekanan tersendiri. Ya apa sih, dalam bahasa Surabaya tentu saja, ayam terus, dan seterusnya. Tentu ini menjadi sebuah tekanan tersendiri. Maka saya merilis sebuah catatan terkait dengan bagaimana kemampuan kita untuk mengelola stres pada masa-masa distraksi. Tentu masa-masa distraksi ini masa-masa gangguan, di mana pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu hal yang mendistraksi kehidupan sosial masyarakat kita. Oke. Hadirin sekalian, bahwa banyak fenomena-fenomena yang muncul pasca distraksi ini. Lanjut ya. Jadi tadi sudah disampaikan ada fenomena baby boom. Bagaimana lagi yang namanya work from home, beraktivitas total di rumah, maka melaksanakan kegiatan di rumah saja, mengisi kegiatan dengan memaksimalkan fungsi rekreasi, karena salah satu peran keluarga, fungsi keluarga adalah fungsi rekreasi, bersenang-senang beserta keluarga. Mata'us sa'adah, perhiasan yang membahagiakan, menyenangkan. Kemudian juga bahkan ada meme-meme yang beredar itu, ini fungsi reproduksi. Dibalas ini karena wabah pandemi ini telah mematikan banyak orang, maka kita balas dengan jutaan kelahiran. Nah, ini ini bisa bermakna positif, tapi di sisi lain ini juga bisa bermakna negatif seperti disampaikan. Tapi perlu diingat, ada yang di belakangnya itu ada potensi konflik. Yang pertama ada unusual communication. Biasanya tidak bertemu, biasanya pola komunikasinya seperti apa, saat ini pola komunikasinya berubah. Kemudian ada unlimited togetherness, kebersamaan yang mulai dari membuka mata sampai menutup lagi, terus bersama-sama. Ya, tentu sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Dokter, tentu itu rawan dapat menghasilkan kebosanan, begitu kurang lebih. Oke, lanjut saja. Selanjutnya, oke, mengelola stres. Ya, mengapa kok kemudian titik tekan saya tentu mengambil bagian yang paling kecil ya dari potensi konflik dan lain sebagainya tadi disampaikan oleh Ibu Dokter. Saya mengambil titik yang paling kecil semampu saya, yakni terkait dengan bagaimana mengelola stres dan apa kaitannya antara mengelola stres dengan menuju ketahanan keluarga. Tentu stres ini adalah sebuah stres kita artikan bukan bermakna stres itu gila tentu saja, tetapi stres bermakna tekanan, bahwasanya hidup ini selalu penuh dengan tekanan gitu. Nah, di dalam konsep ketahanan keluarga kita bisa meminjam teori VSE, vulnerability dan stressful event untuk adaptive process, yang ini dapat berujung bahwasannya kestabilan sebuah keluarga yang kemudian kita kenal dengan istilah keluarga yang sakinah, tenang, anteng. Keluarga yang sakinah itu ditentukan dari kualitas sebuah keluarga. Marital stability ditentukan oleh marital quality.
Sementara marital quality itu ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk melakukan adaptasi. Adaptasi terhadap apa? Yang pertama melakukan adaptasi terhadap vulnerability, bawaan laten. Hal-hal yang sifatnya sudah menjadi bawaan lahir pasangan. Ada sepasang pengantin baru, yang satu sukanya kalau tidur lampunya mati, yang satu kalau tidur lampunya nyala. Ya, ini tentu bawaan laten. Solusinya bagaimana? Lampunya nyala mati, nyala mati, nyala mati, gitu. Tentu akhirnya tidak bisa tidur dua-duanya. Ya, ini hal yang bawaan laten. Atau yang sifatnya stressful event, tekanan-tekanan. Nah, pandemi ini datang membawa berbagai macam tekanan, membawa berbagai macam stressful event. Ada yang kemudian ada persoalan dengan lingkungan kerja dan lain sebagainya. Nah, saya lanjut saja. Kalau vulnerability ini sifatnya memang laten dan mendalam, tetapi paling terbatas hanya pada beberapa hal tertentu. Berbeda dengan stressful event. Kita membayangkan, makanya kemudian saya menggunakan istilah distraksi, gangguan ini bisa datang berulang-ulang kali. Orang di PHK itu bisa berulang kali, kerja di PHK, kerja di tempat lain di PHK lagi, di tempat lain di PHK lagi, stresnya berulang-ulang kembali, dan itu tentu membawa dampak yang cukup besar. Oke. Selanjutnya, mengelola stres. Bahwasanya stres itu adalah sebuah keniscayaan. Stres tidak bisa dihindari. Stres adalah sebuah keniscayaan. Dan tidak untuk lari dari itu, tetapi untuk dikelola dengan baik. Ya. Kita tentu ingat salah satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah 155, ya, dan sungguh akan kami berikan dan seterusnya, wala nabluwannakum bi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin, dan seterusnya. Stres merupakan sebuah keniscayaan, tidak bisa tidak. Tetapi stres itu jika dikelola dengan baik, maka mampu melahirkan kreasi. Contoh tadi kreasi ayam transformer tadi, pasar tidak buka-buka, ini saya mau ngolah masakan jadi apa ini, akan muncullah kreasi ayam transformer. Tetapi kalau gagal mengelola stres, maka akan memperparah distraksi. Konflik semakin panas, kemudian tentu dapat berakibat yang tidak baik bagi keberlangsungan bahtera kehidupan rumah tangga. Oke, saya lanjut. Nah, pada masa pandemi ini, khusus pada distraksi akibat pandemi ini, apa saja yang bisa menyebabkan stres? Yang pertama, kita dapat mengklasifikasi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, dari diri pribadi internal anggota keluarga, yang kedua dari luar institusi keluarga, dan yang ketiga dari pola komunikasi antar anggota keluarga itu sendiri. Dari diri kita sendiri misalnya, ada perubahan jam, situasi, kondisi pekerjaan. Bapak Ibu dosen yang biasanya beraktivitas di kampus pagi sampai sore, pulang di rumah beserta keluarga, karena hari ini masa work from home, malam hari di rumah masih nyeting internet, nyeting e-learning, dan lain sebagainya. Ini jam kerjanya kok menjadi lebih panjang daripada masa kerja biasanya ya misalnya. Atau ketidaksiapan melakukan work from home, sarana prasarana kurang mendukung, internet tidak tersedia, dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah stres. Atau dari luar institusi keluarga, ada kawan dekat kita yang terpapar misalnya, atau ada teman saudara yang terpapar. Kita jadi mikir, ini jadi tekanan bagi kita. Harga sembako tidak stabil, nonton TV beritanya mencekam terus. Ya, mau nonton yang happy-happy, baru sayang sebentar sudah ada iklan berita hangat tentang lagi-lagi tentang paparan COVID. Ya, tentu beritanya mencekam. Ini menjadi luar institusi keluarga. Nah, dari dalam hubungan antar anggota keluarga ini juga cukup menarik. Yang pertama terkait dengan ketidaksiapan mendampingi anak belajar. Kurikulumnya berbeda, dulu zaman saya SD beda dengan kurikulum anak saya ketika SD misalnya. Atau tadi saya sampaikan kebosanan akibat unlimited togetherness. Dalam kehidupan rumah tangga, ataupun dalam kehidupan relasi sosial atau satu individu dengan individu yang lain, perlu adanya keseimbangan antara togetherness dengan separateness, antara kebersamaan dengan keterpisahan. Kalau bersama-sama terus, maka tentu tidak ada rindu, tidak ada kangen, begitu. Ya, tetapi kalau terpisah terus, ya gak ketemu-ketemu akhirnya rindunya tidak terobati misalnya. Maka keseimbangan antara togetherness dengan separateness ini menjadi salah satu kunci bagaimana untuk mengelola stres dalam keluarga. Yang terakhir, misalnya ada keterkejutan, kaget karena pola hidup dalam keluarga berubah. Ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada masa pandemi, tetapi juga bisa terjadi pada awal-awal masa pensiun. Ya, pada awal-awal masa pensiun biasanya aktivitas kehidupan di kantor, tiba-tiba full time di rumah saja. Maka kalau tidak siap dengan kondisi ini, maka menjadi rawan stres, rawan adanya tekanan. Oke, selanjutnya kita sebenarnya bisa mengukur
seberapa stres sih, seberapa tertekan sih diri kita selama pandemi ini. Kita bisa menggunakan banyak teori, salah satunya misalnya dengan teori ini misalnya yang menyebutkan kita bisa membuat checklist sendiri untuk diri kita atau untuk orang lain yang hendak kita ukur. Orang sakit parah maka tingkat tekanannya sekian skor dan lain sebagainya. Saya akui karena keterbatasan saya belum pernah untuk mengukur rata-rata tingkat stres masyarakat masa pandemi ini seperti apa sih. Tetapi kalau kita dengar obrolan-obrolan masyarakat, misalnya kita bisa melihat harga-harga naik, misalnya oke, harga naik, kita ambil saja kira-kira skornya kurang lebih sekian. Karena harga naik, kemudian dia di PHK, maka dia mengambil utang. Karena dia punya utang, maka kita tambahkan skornya sekian. Kebetulan misalnya ada teman dekat yang meninggal, maka tambah lagi stresnya dan lain sebagainya. Oke, kita bisa menggunakan teori yang kita gunakan untuk mengukur. Selanjutnya, maka yang penting adalah bagaimana kita bisa mengelola dengan baik. Pengelolaan dengan baik ini sebagai bentuk adaptasi. Tadi disampaikan, keluarga yang stabil itu bisa mampu melakukan adaptasi antara bawaan laten dengan tingkat stres. Maka bagaimana kita melakukan adaptasi? Yang pertama dengan melakukan konfrontasi. Mohon maaf, konfrontasi tidak bermakna negatif. Yang diserang stresnya, bukan pasangannya. Ya, seringkali saya ada konflik dengan pasangan, saya harus melakukan konfrontasi. Yang dikonfrontasi pasangannya, tentu tidak. Yang dikonfrontasi adalah tekanannya, stresnya. Saya sampaikan, oke, saya lanjut. Misal saya sampaikan, konfrontasi terhadap, tadi sampaikan ada kebosanan, jenuh, maka kita melakukan konfrontasi. Oke, kita buat saja jadwal harian, daily activity kita, kurang lebih ngapain. Kemudian masalahnya karena apa sih? Oh, masalahnya karena tidak siap dengan jaringan internet. Oke, kita buat konfrontasi. Masalahnya karena ada perubahan jam kerja atau ada penurunan pendapatan finansial. Oke, banting setir dalam mencari rezeki. Ya, ini menjadi bentuk perlawanan, konfrontasi, melakukan konfrontasi terhadap stres-stres yang muncul. Oke, kemudian selanjutnya, jika memang tidak bisa dikonfrontasi, tidak bisa dilawan, oke, kita melakukan isolasi diri. Kita melakukan menarik diri. Contoh misalnya terkait dengan stres yang diakibatkan tayangan di TV yang terus-menerus mencekam. Bahkan sampai ada kisah dari banyak orang yang banyak ingin melanggan TV berbayar hanya karena tidak ingin melihat berita-berita mencekam di televisi kita. Pengen melihat channel-channel yang premium, yang eksklusif, yang itu sifatnya lebih rileks, santai, daripada melihat tayangan yang mencekam terkait dengan berita. Tentu ini juga menjadi bentuk isolasi diri, menarik diri. Kemudian juga menghindari komunikasi, maaf saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan bersyukur atas kondisi yang ada, mengambil hikmah. Tentu jika kita mampu mengambil hikmah, dilandaskan dengan rasa syukur, kemudian juga melihat secara utuh bahwasanya pandemi ini menjadi salah satu bentuk ujian dari Allah, yang mana kita harus mampu melampaui ujian tersebut. Nah, ini bentuk upaya untuk menarik diri. Tentu ini kalau kita mampu menarik diri dengan cara tersebut, kita bisa mengelola stres dengan baik. Makanya kemudian surah Al-Baqarah 155 tadi disambung dengan wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beruntung itu adalah orang yang bersabar, bukan bermakna kemudian diam saja, tetapi orang yang mampu mengelola stres dengan baik. Bagaimana cara mengelolanya? Cara mengelolanya adalah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah dikatakan, diyakini makna dari ayat tersebut, kemudian diserap dalam kehidupan sehari-harinya bahwasanya pandemi ini, ujian ini, tekanan ini, stres ini semuanya datangnya dari Allah semata, dan maka kita tentu harus sabar dan mampu untuk berusaha semaksimal mungkin keluar dengan baik. Oke, ada kompromi. Tahap yang terakhir ada kompromi. Ini yang tadi saya kisahkan terkait dengan ayam transformer tadi. Ini sebuah bentuk kompromi. Ya sudahlah, diolah saja menjadi bentuk makanan lain. Ya sudahlah, dikompromikan, dicari menu baru misalnya. Membangun hubungan yang kreatif dan inovatif. Mengkombinasikan antara togetherness dan separateness. Yang bapak di dapur sekali-kali misalnya, atau kemudian ketika sang istri sedang masak, mencuci dan lain sebagainya, bapak melakukan aktivitas di luar rumah dengan berkebun dan lain sebagainya. Artinya tidak selalu kemudian secara fisik bersama, tidak kemudian bermakna secara fisik bersama terus-menerus, karena tidak kemudian secara fisik bersama terus-menerus karena tentu itu rawan terhadap konflik.
Kemudian yang terakhir tentu dengan melaksanakan work from home dengan sepenuh-penuhnya. Ya, tentu kita tidak sedang liburan, tentu saja kita sedang work from home. Kita sebenarnya sedang beraktivitas seperti biasa, hanya saja waktu, tempat, kondisi, suasana yang berubah menjadi tidak seperti biasa. Yang kemudian para tokoh mengistilahkan ini sebagai new normal. Ini menjadi salah satu cara untuk mengelola stres dengan baik. Kalau menganggap ini sebagai sebuah libur, saya sekarang sedang libur, tapi saya tidak bisa liburan, stres lagi jatuhnya. Oke, sebagai penutup, dalam menghadapi berbagai bentuk distraksi, maka sejatinya keluarga memiliki peran penting untuk dapat mengelola tekanan atau stres yang muncul, bukan justru menjadi bagian dari pemicu stres tentu saja. Keluarga memiliki banyak fungsi-fungsi, fungsi edukatif, fungsi edukasi, fungsi agama, dan lain sebagainya yang tentu Bapak-Ibu sekalian hafal, yang itu memberikan dorongan, yang itu dapat menjadi bahan bakar untuk mengelola stres. Pada masa distraksi akibat pandemi COVID-19 ini, mengelola stres menjadi bagian sangat penting untuk selain menjaga ketahanan keluarga, juga menjaga ketahanan imunitas tubuh kita. Karena stres itu rawan bagi penguatan imunitas tubuh seseorang. Maka mari kita menyayangi keluarga kita dengan tetap stay at home bersama keluarga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gandung Fajar Panjalu tadi sudah menjelaskan bahwa kestabilan keluarga atau yang disebut dengan keluarga sakinah itu ditentukan oleh kualitas keluarga, dan kualitas keluarga ditentukan oleh proses adaptasi terhadap karakter bawaan, adaptasi terhadap stres, baik stres dari internal keluarga itu sendiri, di luar institusi keluarga, ataupun stres karena hubungan antar anggota keluarga. Dan stres ini adalah sunatullah, dan memang semua kita pasti merasakan itu. Nah, bagaimana mengelola stres dijelaskan tadi dengan adaptasi. Pertama, bahwa konfrontasi tekanan. Akar persoalannya apa, dicari persoalannya, kemudian dicarikan solusi, konfrontasi. Kemudian isolasi diri dari hal-hal negatif, membuka diri terhadap hal-hal positif. Sehingga pikiran, perasaan, semuanya mengacu kepada hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, kompromi terhadap keadaan. Karena bagaimanapun keadaan seperti ini, kita harus kompromi, mencari solusi, mencari inovasi, sehingga kita tetap survive, keluarga bertahan, kondisi tubuh bertahan, karena mengelola stres itu kaitannya bagaimana mengelola ketahanan pribadi dan ketahanan keluarga. Selanjutnya, materi yang terakhir, sebelum nanti dibahas oleh guru besar kita, yakni terkait dengan kepemimpinan kolaboratif dalam rumah tangga, prinsip ketahanan keluarga era pandemi. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Gandung dan Bu Nur Nazli bahwa kolaborasi, kerjasama, saling mengerti, saling berbagi, ini menjadi solusi di dalam kondisi saat ini pandemi. Kepada Bu Dr. Atun Wadatun M. Magema, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Profesor Khairuddin Nasution, udah lama nggak ketemu Pak Prof. Dan yang saya hormati juga semua yang telah terlibat untuk mengurus terjadinya meeting hari ini yang sangat luar biasa, hampir 200 peserta saya lihat di listnya. Kemudian juga semua peserta yang telah memberikan waktunya, meluangkan waktu untuk ikut berdiskusi hari ini. Mungkin bisa di-share screen saya ya Pak. Baik, saya langsung aja. Oke. Sebagai pembicara terakhir itu banyak enaknya, karena sebenarnya tinggal meng-highlight poin-poin yang sudah disampaikan sebelumnya, apalagi tadi kita sudah dibungkus oleh topik yang memang sama, jadi pekerjaan saya tidak berat. Izinkan saya untuk meng-highlight satu hal yang menurut saya sangat penting untuk kita pikirkan ke depan tentang keluarga kita. Saya melihat bahwa COVID-19 ini akan memberikan arah baru terhadap baik pendidikan tentang hukum keluarga maupun pengabdian masyarakat maupun penelitian yang akan kita lakukan.
Saya ingin memulai dengan bagaimana COVID-19 dan keluarga, bagaimana hubungannya. COVID ini bisa kita lihat sebagai momentum perubahan sosial. Perubahan yang tidak kita sangka-sangka, perubahan yang alami. Biasanya kalau perubahan yang alami itu kan terjadinya lama. Tetapi karena ini wabah yang kita tidak tahu, sama seperti halnya bencana, perubahan ini menjadi sesuatu yang cepat memberikan impact kepada kita semua. Nah, kalau kita lihat, keluarga itu adalah institusi sosial yang terkecil tetapi terpenting dalam struktur sosial. Kita tidak bisa deny ini, bagaimana kedudukan keluarga menjadi institusi yang memang menentukan arah baik buruknya masyarakat. Kemudian interrelasi keluarga dan perubahan sosial sangat erat. Ketika kita bicara perubahan sosial, pasti dampaknya terhadap keluarga. Demikian juga ketika keluarga-keluarga melakukan perubahan, pasti arahnya juga terhadap perubahan sosial. Keluarga, oleh karena itu, senyatanya, in fact, gitu ya, menjadi epicentrum ketahanan menghadapi disrupsi dan krisis era, bukan hanya era pandemi sekarang, tetapi saya melihat pasca pandemi juga. Jadi, keluarga adalah tempat yang paling dekat dengan kita masing-masing. Jadi kita tidak mungkin tidak membicarakan dia sebagai aspek yang menurut saya bisa dikatakan paling penting di dalam menghadapi pandemi ini dan menghadapi segala krisis atau apapun yang terjadi di kehidupan kita. Oleh karenanya itu menurut saya keluarga seharusnya menjadi pusat kajian atau pusat di mana polisi tentang bagaimana cara menghadapi era pandemi ini menjadi menjadi penting, menjadi pusat gitu. Dan kita melihat mungkin masih belum banyak upaya ke arah sana, walaupun kita harus akui ketika bicara tentang apapun pasti keluarga akan masuk, tapi saya ingin keluarga menjadi start dari segala diskusi tentang pandemi ini. Baik, selanjutnya next. Nah, salah satu yang kita lakukan, yang terbukti keluarga harus menjadi adanya kebijakan WFH, work from home. Nah, ini bisa menjadi new normal, bisa menjadi new abnormal. Tergantung kita bagaimana menghadapi ini, gitu. Bagaimana menghadapi WFH ini. Sebagaimana yang dikatakan tadi, kita punya cara-cara untuk ditawarkan untuk bagaimana mengelola stres dan bagaimana Pak Ibu Dokter tadi menawarkan langkah-langkah. Nah, kalau kita berhasil melakukan itu, tentu WFH ini akan bisa menjadi new normal. Tetapi kalau tidak, ini yang kita khawatirkan akan menjadi new abnormal. Karena menurut saya perubahan kebudayaan atau perubahan sosial, perubahan apapun setelah COVID-19 ini pasti akan kita rasakan lama sekali, bahkan setelah COVID berlalu. Nah, di dalam pengalaman saya beberapa WFH ini memberikan dampak positif dan negatif. Misalnya memang merekatkan hubungan keluarga. Untuk pertama kalinya saya tarawih ini sampai 25 hari 25 hari puasa itu di rumah terus, dan semua yang pertama yang memang tidak ada di rumah. Itu memang merekatkan hubungan keluarga. Tetapi saya harus lihat screen saya sendiri. Tolong Pak dibuka screen-nya saja di situ. Oke, ya. Nah, kemudian juga kita punya kesempatan menjadikan keluarga center of excellence. Jadi kita sudah paham dari dulu bahwa keluarga itu menjadi pusat dari pendidikan, role model dan sebagainya untuk anak-anak kita, untuk generasi. Nah, pada masa WFH ini kita bisa merefleksi lagi bahwa benarlah keluarga itu menjadi pusat dari segala sesuatunya. Ada kesempatan bagi kita setelah lama kita berkeliaran, mohon maaf, di luar sana, kemudian sekarang punya kesempatan untuk bersama-sama, ternyata ya betul keluarga ini memang beginilah keadaannya. Memang seperti teori-teori yang pernah kita pelajari. Kemudian sekarang juga mengaburkan dikotomi domestik dan publik menurut saya, karena kita tahu ya, kalau kita lihat sejarah pada zaman agricultural society, masyarakat agriculture, hampir perbedaan antara kantor dengan rumah itu tidak ada. Perempuan dan laki-laki sama-sama bekerja di sawah, dan sawah biasanya dekat dengan rumahnya, sehingga tidak ada dikotomi publik dan domestik saat itu. Ketika kita masuk pada zaman industri, kemudian kantor jauh, rumah jauh, terjadilah dikotomi publik dan domestik, publik milik laki-laki, domestik milik perempuan.
Nah, kita tidak pernah membayangkan di zaman industri revolusi 406 ini, kemudian di zaman IT kemudian kita bisa merasakan lagi bagaimana domestik secara ruang antara publik dengan domestik itu tidak ada perbedaan. Semua ada di keluarga gitu. Walaupun sebenarnya secara meaning mungkin masih ada perbedaan. Tetapi juga ada banyak hal negatif yang bisa kita alami selama WFH ini. Dua di antaranya, dan sayangnya dua ini adalah salah satu dari bentuk ketidakadilan gender yang kita akui atau tidak sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum era pandemi. Nah, jadi sebenarnya era pandemi ini semakin memperburuk saja, bukan tiba-tiba muncul masalah-masalah ini. Tadi disebutkan KDRT meningkat jauh, Komnas Perempuan melaporkan juga selain Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jadi baik lembaga pemerintah maupun lembaga non formal itu melaporkan, dan kita bisa lirik di sekitar kita memang banyak terjadi KDRT dalam berbagai bentuknya, fisik, psikis, seksual dan sebagainya karena di era pandemi ini. Kemudian multi burden, tidak lagi double burden tapi multi burden. Mungkin ada memang keluarga yang sudah membagi secara rata urusan-urusan domestik rumah tangga, tetapi menurut saya sebagian besar masih sangat timpang. Dan lagi-lagi pada kedua masalah ini perempuanlah yang menjadi korban utama dari multi burden dan KDRT ini. Kemudian next Pak. Oke. Nah, artikel ini sebenarnya berawal dari pertanyaan refleksi saya sendiri, lebih merupakan artikel reflektif aja dibandingkan dengan artikel akademik. Saya bertanya siapa sih sebenarnya pihak yang merasa sangat terpuruk atau mendapatkan akibat yang lebih pada era pandemik ini. Nah, perempuan sebagai salah satu kelompok rentan adalah salah satu pihak yang memang merasakan pengaruh yang luar biasa dengan adanya kebijakan WFH ini. Mengapa? Secara umum alasannya karena relasi gender kita yang memang masih timpang, dan peran gender biasanya tidak serta-merta berubah dengan adanya perubahan sosial. Jadi kita itu masih hidup pada peran gender tradisional, padahal perubahan sosial sudah luar biasa. Hukum keluarga kita juga lamban untuk merespon hal-hal semacam ini, peran gender. Orang sering menuduh tingkat perceraian yang tinggi, terutama cerai gugat, itu karena orang nyadar bahwa kesetaraan gender, menuduh seperti itu. Menurut saya kok tidak. Saya melakukan penelitian sudah 2 tahun tentang ini dan saya sedang menulis laporan penelitian itu. Ternyata mengapa cerai gugat itu semakin hari semakin tinggi bukan karena kesetaraan gender, karena kesetaraan gender itu tidak bisa kita artikan secara parsial. Perempuannya saja yang paham, tetapi laki-lakinya tidak bisa mengikuti atau tidak bisa memahami bahwa telah terjadi perubahan sosial besar-besaran yang membuat peran gender itu berubah. Nah, ini sebenarnya inti permasalahannya. Coba Pak di share screen. Mohon maaf. Oke, kemudian saya menawarkan di dalam tulisan ini bagaimana solusinya. Mungkin solusinya lebih kepada masalah tekstual gitu ya, normatif, bahwa perlu kita WFH ini harus menjadi momen untuk merekonseptualisasi atau meredefinisi relasi dan peran gender dalam keluarga. Apakah sudah ada presedensnya? Sudah banyak sekali sebenarnya dilakukan. Tetapi betapa berharganya WFH ini kemudian kalau kita bisa menjadikan momen di mana akan terjadi perubahan besar-besaran di dalam keluarga maupun hukum keluarga dan definisi keluarga dari kita sendiri. Nah, selanjutnya, next. Oke, bicara tentang ketahanan keluarga atau dalam kata lainnya orang menyebutnya family resilience, banyak juga istilah-istilah yang lain. Ketahanan keluarga itu mengandung aspek lahir dan batin. Dan juga di situ saya kalau di dalam tulisan itu merujuk Perda nomor 4 tahun 2018 yang dikeluarkan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang pelaksanaan ketahanan keluarga, mengandung arti kemandirian dan keuletan. Nah, saya menitik beratkan pada istilah karena seringkali kita ketika berbicara tentang kemandirian keluarga, kita tidak berbicara tentang kemandirian masing-masing anggota di dalam keluarga.
Jadi pekerjaan di rumah tangga biasanya selalu didelegasikan kepada perempuan atau anak-anak perempuan. Padahal kemandirian di sini menurut saya tidak hanya kita berbicara tentang kemandirian keluarga secara utuh dari luar, tetapi dari dalam. Ketika bicara kemandirian keluarga, masing-masing anggota keluarga itu mampu mandiri, mampu melayani urusan-urusannya sendiri. Tidak laki-laki meminta teh, sibuk di depan laptop, sedangkan perempuan segala sesuatu dilakukan, masih melayani segala macam. Nah, menurut saya ini perlu kita sadari ke depan tentang istilah kemandirian ini. Jadi ketahanan keluarga ini juga, tidak melulu masalah kesejahteraan yang bernilai ekonomis, tetapi juga masalah aspek lahir batin, masalah bagaimana merasakan kenyamanan tadi, merasakan sakinah, mawadah, warohmah. Secara sosiologi keluarga misalnya kita melihat ketika berbicara tentang keluarga ada 3 definisi, ada 3 aspek di situ. Ada aspek house yang merujuk pada fisik bangunan yang ditempati oleh keluarga, ada aspek household di mana keluarga menjadi unit produksi, ada aspek home di mana keluarga menjadi tempat yang sakinah, mawadah, warohmah tadi. Sayangnya, ketika kita berbicara tentang keluarga sebagai unit produksi, kita selalu mendelegasikan itu, itu tanggung jawabnya laki-laki. Sedangkan ketika kita berbicara sakinah, mawadah, warohmah, seakan-akan segala sesuatunya menjadi tanggung jawab terbesarnya perempuan. Nah, ini menurut saya yang perlu juga kita rubah cara berpikir kita ke depan ini, dan mari mengambil WFH ini sebagai momen yang bisa kita jadikan starting point dari perubahan. Selanjutnya, nah dari segala masalah tadi, apa sebenarnya lesson learn, pelajaran yang bisa kita ambil? Tawaran saya adalah itu tadi, kepemimpinan kolaboratif, conjugal collaboration. Jadi kita itu di Undang-Undang 1 Perkawinan 1974 maupun di KHI, kalau Undang-Undang pasal 31, di KHI itu pasal 79, memang mengatakan suami dan istri hak dan kewajibannya seimbang. Tetapi kemudian ini selalu dianulir oleh suami itu pemimpin rumah tangga, istri itu ibu rumah tangga. Menurut saya ini tidak sejalan cara berpikir seperti ini. Kenapa sih susah sekali kita mengatakan bahwa suami istri adalah masing-masing kepala keluarga? Atau karena memang senyatanya seperti itu. Dan kalau kita merujuk kepada hadis, lah kita tidak mau berbicara tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di sini karena sudah banyak sekali yang membahas tentang ini dengan segala pro kontranya. Tetapi saya melihat ada 2 petunjuk normatif yang bisa kita jadikan dasar bahwa memang laki-laki dan perempuan itu adalah pemimpin kolaboratif, baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Yang pertama, ketika dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah khalifah di muka bumi, tentu Allah merencanakan bahwa mereka sama-sama aktor yang aktif, subjek yang aktif, bukan salah satunya objek dan sementara salah satunya subjek. Itu dasar utama. Yang kedua, ketika Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, benar, itu memang tentang kepemimpinan, masalah bahwa pembagian job description, pembagian apapun dalam rumah tangga itu adalah masalah internal rumah tangga. Tetapi bahwa masing-masing mereka adalah pemimpin yang memang berkolaborasi di dalam rumah tangga untuk mencapai visi misi rumah tangga atau keluarga, saya kira tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena conjugal collaboration ini sebenarnya melihat bahwa suami dan istri tidak lagi individu yang berbeda, tetapi mereka adalah anggota tim yang harus bekerja sama ke depan untuk bagaimana membawa keluarga ini menjadi entah keluarga maslahah lah istilahnya, keluarga sakinah, mawadah, warohmah, keluarga demokratis, dan apapun yang baik-baik itu. Saya kira seperti itu. Kemudian karena atas dasar pikiran ini saya melihat pertentangan atau diskusi atau debat kita tentang siapa sebenarnya yang menjadi kepala rumah tangga itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Kita punya pengalaman masing-masing lah, tetapi saya kira memang sudah tidak relevan untuk membicarakan tentang tetapi yang relevan adalah membicarakan what and how to do. Apa yang harus kita lakukan di dalam menjadi suami dan istri yang berkolaborasi untuk kesejahteraan, untuk ketahanan, untuk kebaikan rumah tangga kita. Dan juga prinsip kesalingan tadi sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, selanjutnya saya ingin pergi ke screen yang terakhir. Nah,
Di sini saya coba mengquote pendapat Jacobs and Jacques tentang kepemimpinan. Jadi menurut mereka kepemimpinan adalah suatu proses memberi arti terhadap usaha kolektif. Proses dan usaha kolektif saya highlight, saya kasih tinta merah karena proses misalnya, proses itu bisa jadi berawal dari apa istilahnya ini, perencanaan, evaluasi, pelaksanaan dan sebagainya. Seperti kita melakukan hal-hal yang lain. Nah, di dalam proses-proses ini tentu bisa dilakukan oleh suami maupun istri. Entah di dalam perencanaannya dilakukan istri, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh suami, kemudian evaluasi dilakukan oleh istri, itu hal lain yang bisa disepakati dalam sebuah rumah tangga atau kemudian dengan job description yang jelas. Tetapi bahwa sebagai sebuah proses kepemimpinan itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, itu menurut saya. Kemudian ada usaha bersama-sama di situ. Kepemimpinan itu adalah usaha bersama, bukan usaha individu. Jadi bagaimanapun di dalam rumah tangga kita tidak bisa set aside atau left behind salah satu pihak, karena memang terjadinya rumah tangga adalah atas kesepakatan yang ikatan yang kuat, kesepakatan yang berangkat dari diri sendiri, kesepakatan yang memang diridhoi oleh Allah untuk melakukan ikatan keluarga. Sehingga kemudian ketika keluarga menganggap salah satu pihak itu tidak berguna atau gunanya cuma sedikit atau hanya sebagai lampiran, itu saya kira ini bukan keluarga yang diinginkan oleh Islam. Kemudian terakhir, nah di sini juga saya ingin mengquote tentang bagaimana rukun Islam dikaitkan dengan 5 prinsip kepemimpinan. Ini saya ambil dari tulisan orang lain. Kalau di artikel yang saya kirim ada footnote-nya. Menarik gitu. Karena dia melihat 5 rukun Islam itu bisa menggambarkan 5 prinsip kepemimpinan yang bisa dilakukan baik di dalam kepemimpinan konteks keluarga maupun kepemimpinan di luar keluarga. Yang pertama syahadat. Syahadat itu menurut dia prinsip visioner, karena orang ketika bersyahadat dia punya visi, tidak hanya dunia tetapi akhirat. Itu. Ini bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, tidak hanya suami, tidak hanya istri. Nah, kemudian sholat, prinsip kedisiplinan. Ayo coba kita lihat. Dalam kenyataannya siapa yang early riser? Siapa yang paling cepat bangun di keluarga itu dan yang paling lambat untuk tidur? Nah, ya kita bisa menjawab masing-masing. Kemudian puasa itu mengandung prinsip integritas moral. Jadi orang yang berpuasa itu walaupun tidak kelihatan, dia tetap melakukannya karena Allah lah yang berhak langsung untuk mengetahui dia puasa atau tidak. Kemudian prinsip zakat, care, peduli. Terakhir prinsip haji, rukun Islam haji mengandung prinsip rendah hati. Nah, kita suami dan istri adalah 2 orang yang berbeda, yang dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Ketika menjadi satu, tentu saja karena perbedaan upbringing, perbedaan bagaimana kita dididik, mungkin di satu pihak beberapa prinsip tadi, prinsip A dengan B misalnya menjadi sifat atau karakteristik dari suami. Kemudian prinsip C, D, prinsip menjadi karakteristik istri, sedangkan prinsip rendah hati mungkin sama-sama dimiliki. Nah, disinilah apa makna prinsip kesalingan itu menurut saya. Karena tidak ada orang yang sempurna, tidak semua prinsip yang tadi 5 itu mungkin suami semua atau istri semua, tidak. Nah, karena perbedaan karakteristik, perbedaan upbringing, dan perbedaan lainnya, sehingga di dalam membina keluarga ke depan, menjadi pemimpin keluarga, saya kira perlu kolaborasi, sehingga kelima prinsip ini benar-benar teraplikasi di dalam kehidupan keluarga kita. Dan disinilah makna perbedaan boleh, tetapi pembedaan itu tidak boleh. Saya kira di situ saya ingin tutup dengan kalimat dengan harapan saya ke depan bahwa karena perubahan yang dibawa oleh COVID-19 ini sungguh luar biasa, mungkin kita sudah mulai memikirkan bagaimana konsep-konsep relasi di dalam keluarga, terutama konsep-konsep yang inti, yang selama ini sudah banyak sekali mempengaruhi kehidupan keluarga kita. Karena diakui atau tidak, keluarga kita ini banyak yang sakit. Banyak sekali masalah-masalah yang berangkat dari keluarga, dan kita sebagai sarjana hukum keluarga kadang-kadang kita tidak punya tidak jelas apa kontribusi kita. Misalnya usia pernikahan yang masih sungguh terjadi di mana-mana.
kemudian orang-orang menikah di luar pengadilan sehingga banyak perempuan menjadi korban nikah nikah tanpa perceraian di luar pengadilan, nikah tanpa surat yang resmi. Nah, ini semua adalah penyakit-penyakit yang memang dialami oleh keluarga kita, dan sudah saatnya kita kemudian ke depan ini memikirkan secara serius definisi-definisi atau konsep-konsep relasi keluarga yang membuat keluarga kita ini tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang sungguh terjadi sangat cepat ke depan ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atun ya, tadi sudah menjelaskan bagaimana pola relasi, dan jelas di dalamnya bagaimana solusi dalam masa COVID ini adalah kemandirian masing-masing individu. Jadi bagaimana individu saling melayani, kemudian bagaimana saling melengkapi, karena di dalam Al-Quran juga telah jelaskan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka, istri menjadi pakaian bagi suami, suami menjadi pakaian bagi istri, ini saling melengkapi. Bagaimana tidak ada yang tersakiti, bagaimana saling melindungi, ini adalah bagian dari kolaborasi, bagaimana semuanya saling menjaga, melindungi, dan lain sebagainya. Tadi saya jelaskan, ada prinsip di dalam kolaborasi dengan cara rukun Islam. Visioner, disiplin, dan hati. Baik, 3 pemateri sudah menjelaskan, luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk 3 pemateri yang luar biasa ini. Selanjutnya kita berikan pembahasan kurang lebih 15 menit pada guru besar kita, ketua kita, Profesor Dr. Haji Khairun Nasution MA. Disilakan untuk memaparkan, menjelaskan kesimpulan materi dari kita kali ini. Kepada beliau disilakan. Halo, dengar? Belum? Kedengaran, Prof. Sudah. Kedengaran. Oh, udah. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Tentu yang pertama kita syukur. Alhamdulillah, saya senang sekali, saya bahagia, saya bangga atas event ini, bisa ketemu dengan kawan-kawan, ada yang bisa kita lihat wajahnya, banyak yang tidak, mudah-mudahan ke depan akan kita bisa lihat wajah lebih banyak. Ada yang wajahnya agak gelap-gelap, termasuk Atun, termasuk Kandung. Pertama-tama saya tampil juga begitu. Oh, gelap ya, sudah aslinya gelap, terus tempatnya gelap. Lantas kemudian saya bilang sama istri, gimana caranya Bu agar Bapak itu meskipun gelap agak kelihatan terang gitu. Nah, sekarang gelap, Prof. Ini gelap, Prof, gak kelihatan wajahnya. Kelihatannya. Kelihatan, Prof. Kelihatan. Nah, karena itu ya terima kasih kepada kawan-kawan, ya, kepada Ardi, Nizar, Pak Jafi, Abdul Qadir Zailani, pokoknya ya semua yang kontributif terhadap kegiatan kita ini, saya kira ini pasti barokah, pasti manfaat. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan jalan dari Allah Subhanahu. Pada yang senang dengan hukum keluarga. Nah, ini juga terima kasih semuanya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Cuma dari sekian itu saya lihat ada Bu Ermi Suhasti dari Jogja ya. Ini kawan-kawan semua, kemarin ibu mertua beliau meninggal. Jadi kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian ya tentu saya dengan mendengar dari 3 narasumber
Dan biasanya memang orang-orang yang baru selesai doktor karena penelitiannya bagus, maka isinya bagus-bagus. Dan ya meskipun cuma ya kita pernah ketemu dengan Atun, pernah ketemu dengan Nazli, dengan Mas Kandung, ya seolah-olah katakanlah seperti bergaya guru gitu kan. Alhamdulillah murid-muridnya hebat-hebat. Jadi saya senang, saya bahagia. Demikian juga Abdul Qadir Zailani, tinggal formalitas insya Allah, bentar lagi formalnya sudah dapat insya Allah. Nah karena itu saya ya mau menyampaikan apa kalau kawan-kawan narasumber yang memang ilmunya banyak, kan kurang waktu, karena banyak ingin disampaikan. Ini saya bingung menyampaikan apa. Gitu. Maka kemudian saya sampaikan saja apa yang mungkin sekedar refleksi ya. Ya jadi ketika pandemik ini memang refleksi terhadap diri saya, yang saya mengatakannya inspirasi. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, sesungguhnya pertemuan yang paling tinggi nilainya adalah yang bersifat inspiratif. Pertemuan itu memberikan inspirasi kita. Inspirasi itu apa? Inspirasi itu sesuatu yang membuat kita pokoknya ingin melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu untuk menjadi kita lebih baik. Maka ketika ya ada kasus pandemik ini, itu yang kemudian saya tulis, saya katakan perlu integrasi antara saintifik dengan spiritual. Saintifik itu tentu ya bagaimana sebagai manusia kita berikhtiar dan kita mengikuti ya ilmu, teori-teori, sehingga kemudian ketika kita melihat sikap orang terhadap pandemi, kan ada juga yang mungkin dalam bahasa Max Weber itu kan tradisional, yang tidak memperhitungkan ilmu, tidak memperhitungkan. Menurut saya cara-cara begini kan ya sudah nggak benar. Meskipun kita harus belajar teorinya, harus belajar kepada para ilmuwan, tapi kita harus, kalau misalnya kita belum ahlinya, minimal berteman dengan ahli, kita mengikuti apa yang dikatakan ahli. Nah maka dalam konteks ini tentu keluarga itu kan luas sekali ya, minimal mungkin saya katakan kita usahakan fungsi keluarga itu berjalan. Kemudian yang kedua, kalau bisa memang saya kira tadi sama-sama sepakat ya, pentingnya sekali namanya komunikasi. Jadi mari kita bangun komunikasi yang bagus di rumah kita. Insya Allah kalau komunikasi sudah jalan, kayaknya mudah-mudahan. Jadi saya katakan kunci utamanya komunikasi, kemudian kita berusaha untuk menjalankan fungsi keluarga. Itu yang dikatakan saintifik. Kemudian spiritual, sepertinya Nabi kan juga mengatakan ya, bahwa kalau Anda berinfak, kalau Anda bersedekah, kalau Anda manfaat atau berjiwa untuk menolong, berjiwa untuk membantu, itu bisa menjauhkan kita dari bala, dari musibah, dari. Nah maka bagaimana kalau saya mengatakan memang juga saya pernah diajari dan saya merasa itu memang iya, tolonglah Anda dari dia. Artinya setiap hari itu mungkin bisa kecil, tapi ada infak-infak Anda suatu masa ya. Tapi setiap hari itu Anda harus berinfak. Maka ketika ada orang mengatakan, misalnya dikatakan kalau Anda hendak bepergian, dikatakan Anda melengkapi ini macam-macam, ada akhir-akhirnya. Dan jangan lupa berinfak. Saya sepakat sekali, infak itu luar biasa. Nah itu spiritual. Jadi bagaimana kontribusi infak untuk menjamin ketahanan keluarga. Jadi itu spiritual, tapi kalau itu kita lakukan, jadi antar kita secara tidak langsung, antara suami istri dengan anak macam-macam itu, dengan itu entah dimudahkan ke, atau komunikasinya jalan, atau apa, entah saling memahami, dengan kondisi yang apa juga saling memahami. Nah ini, yang begini-begini memang kadang-kadang kalau nggak kita rasakan, nggak kurang percaya gitu ya, tapi menurut saya itu penting. Kemudian yang kedua dari saintifik, dari spiritual, yaitu dia tadi ya, setelah kita melakukan
ternyata memang kita ringkih. Kita ini tidak siapa-siapa. Yaitu ketika sudah kena itu kan sehebat-hebatnya dokter ahli, ya orang hebat, orang ternyata kalau sudah kena luar biasa kan. Nah maka kemudian diantaranya agar Allah itu melindungi kita, itu dia tadi diantaranya kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Jadi manfaat yang kita berikan itulah yang akan memberikan Allah perlindungan kepada kita. Ya termasuk infak macam-macam tadi. Nah ini yang saya katakan spiritual. Jadi spiritual ini saya kira perlu kita amalkan. Dan kita sebagai dosen, mahasiswa KHI hukum keluarga, dikatakan tadi sama si Atunnya, memang kita harus menjadi misbah. Kita harus menjadi lampu, menjadi pencerah kepada masyarakat. Jadi kalau bisa kita mengatakan, jangan menyalahkan orang. Kita itu harus menjadi berperan sebagai dosen, sebagai yang orang itu kalau boleh merasa ketemu kita itu memang ada maknanya. Nah, kalau boleh misalnya kita katakan, wah kalau ketemu dengan Abdul Qadir Zailani itu memang dia lain dari dosen yang lain. Kalau ketemu dengan Bu Nazli itu memang lain dari yang lain. Jadi mahasiswa itu kalau bisa begitu, jangan biasa-biasa aja ketemu kita. Ketemu dengan kita, tidak ketemu, mereka tidak merasa. Tapi kalau dia merasa, memang lain kalau ketemu dengan Bu Ermi. Nggak seperti dosen yang lain. Nah itu yang saya katakan, mungkin kalau dengan seperti itu, artinya kita ada peran yang membuat orang itu merasa ada lebihnya. Nah itu harus kita mainkan. Nah, berperan, baru kita kritik. Tapi sama-sama. Tapi kita dulu, kita perankan semaksimal sebagai dosen, sebagai guru, baru kemudian kalau boleh ada kekurangan, mungkin kekurangan tempat lain, kita beri masukan. Nah kemudian yang kedua, nah itu saya katakan tadi, ya tulisan yang kedua, ya saya katakan sama Atun, lihat, mudah-mudahan dengan adanya kasus ini, kemudian suami istri sama-sama di rumah 24 jam, terus muncul kesadaran baru, saya katakan juga inspirasi bagi suami. Iya, ternyata setelah saya pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh istri saya, misalnya selama ini kan dia pagi-pagi berangkat ke kantor, pulang sore, dan begitu pulang itu sudah dia orang yang paling capek dunia akhirat. Sehingga kemudian kepada istrinya tolong, tidak tolong. Kalau istrinya nggak ngasih teh, nggak ngasih, nggak tahu diri ya, udah pulang kantor kok. Setelah dia lihat begini, wah ternyata pekerjaan rumah itu luar biasa ya. Mulai dari istri saya bangun dia kerja sampai larut malam dia tidak pernah berhenti. Ternyata dulu yang saya bayangkan ketika saya di kantor itu tidak istirahat, ternyata nggak pernah istirahat, tidak pernah berhenti dia. Saya muncul istirahat. Wah, kalau begitu sebenarnya saya ini tidak siapa-siapa dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga kemudian muncullah tadi, oh istri saya adalah partner saya. Maka kemudian gimana kami bisa membagi pekerjaan dengan baik, bagaimana kami bisa berkolaborasi dalam bahasanya Atun, bagaimana kami menjadi partner, bagaimana kami menjadi teman, bagaimana kami jadi satu, jadi bukan personal, tapi sudah menjadi satu kesatuan. Oh ini pekerjaan kami banyak, kami dibagi dengan istri, dibagi dengan suami, dibagi dengan anak, entah itu disadari, mungkin ngobrolnya sambil guyon, sambil ketawa, yo siapa yang nyapu, siapa yang nyapu halaman, yo siapa yang bersihkan rumah, yo siapa yang, nah sehingga kemudian, nah itu dikatakan tadi, sehingga keluarga itu, kalau dikatakan keluarga dalam bahasa saya, sakinah itu bukan sakinah tentram bagi suami, tapi penderitaan bagi istri. Bukan juga sakinah itu enak bagi anak, tapi penderitaan bagi orang tua. Tapi bagaimana kemudian sakinah istri, sakinah suami, sakinah anak, kalau ada kerja sama-sama dikerjakan, sama-sama diselesaikan. Nah mudah-mudahan dengan cara seperti ini, ya kita di rumah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga dengan cara seperti ini mudah-mudahan ya dengan tinggal di rumah bersama itu tidak menjadi persoalan. Jadi kalau tadi dengan rumah 24 jam muncul kebosanan, sehingga kemudian dengan bosan itu muncul stres. Nah mudah-mudahan dengan cara seperti itu tidak akan cara seperti itu. Jadi yang dalam pikiran saya terrefleksikan kira-kira begitu. Jadi satu, kita harus melakukan usaha-usaha yang kita katakan tadi spiritual.
Yang kedua, baik saya kira pandemik maupun tidak, ya yang kedua ya tadi itu kalau kita katakan saintifik dengan penjelasan yang tadi saya sebutkan, ya mudah-mudahan itu bukan tidak ada yang baru, biasa-biasa saja. Tetapi harapan saya adalah kita ketemu begini, kita ada event begini ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua. Saya kira itu dan mudah-mudahan dengan kita sama-sama dan diorganize sebagai kawan-kawan, semua manfaat, semua barokah, dan tentu kita kalau ada yang kurang kita saling memaafkan. Dan saya khususnya saya katakan lagi terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan khususnya mengorganize dan tentu juga kawan-kawan yang terlibat. Saya kira sekian dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rudin, guru kita, profesor kita, dan Ketua DAKI. Beliau menjelaskan bahwa COVID ini mengandung sisi positif, ada inspiring, inspirasi salah satunya adalah bagaimana kemudian mengintegrasi saintifik dan spiritual. Dinyatakan bahwa bagaimana fungsi keluarga tetap bertahan, bagaimana membangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga, dan bagaimana menyadari kesadaran bagaimana mengelola rumah tangga dari masa COVID-19. Secara spiritual, beliau menyatakan bahwa bersedekah itu adalah bagian dari mengobati atau menyelesaikan persoalan. Bagaimana dijelaskan dalam hadis Sulami finna sedekah kula yaumin tatlu fi syam. Ta'dulu bainasnain sedekah. Jadi setiap diri kita ini, tubuh kita ini punya hak, berkewajiban untuk memberikan sedekah mulai terbit matahari. Salah satunya adalah waktu mitul ada anitorik sedekah, ya menghilangkan sesuatu yang menyakitkan di jalan, ada duri misalnya kita buang, itu juga bagian dari sedekah. Oke, selanjutnya kita terima kasih Prof atas masukan-masukannya, kemudian arahan-arahannya untuk kita bersama. Selanjutnya kita masih ada waktu sampai pukul 12. Kita ada sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya nanti melambaikan tangan. Mas Muhammad Nizar nanti tolong yang melambaikan tangan untuk diberikan. Lambaikan tangan dengan retraction Pak, retraction. Ya. Ya, Nanya ini Mas Qadir, Pak Humaydi. Ya, siap. Ya. Langsung apa enggak? Langsung. Pak Humaydi, langsung. Ya. Baik, terima kasih. Singkat aja, mengingat waktu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh ketiga narasumber, bahkan pembahas yang begitu luar biasa terkait dengan penguatan ketahanan keluarga ya. Memang betul bahwa sebagai dampak pandemi COVID-19 ini luar biasa, bukan saja dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, bahkan dalam hal ibadah. Banyak masyarakat yang galau, masyarakat yang tidak setuju atas himbauan-himbauan pemerintah dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada dampak positifnya, ya, berdasarkan surat kabar atau mungkin ya berita yang kita terima, khusus di Tasikmalaya itu gara-gara COVID-19 ini tingkat kehamilan mencapai 106%. Ada hal yang saya tanyakan untuk tiga-tiganya ya. Yang pertama, untuk memulihkan kembali ya kepercayaan ataupun kondisi seperti semula, khususnya masyarakat ya dan negara, itu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan? Karena ketahanan keluarga itu kan merupakan kunci dari ketahanan masyarakat dan negara. Nah, kemudian yang kedua, tadi sudah dikatakan bahwa untuk membangun ketahanan keluarga ya itu bisa dilakukan dengan saling kerjasama, saling mengisi, saling menghargai, saling dan lain sebagainya. Tapi kan tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Dalam kenyataannya di lingkungan keluarga sendiri kadangkala antara suami istri aja
sering ribut hanya gara-gara ekonomi yang yang kurang ya gara-gara pandemi ini. Nah, untuk itu kira-kira upaya yang bisa dilakukan oleh kita ya terutama itu apa gitu. Mengingat banyak masyarakat keluarga sebagai dampak pandemi 19 ini banyak yang mengalami kehancuran ya, kehancuran apalagi psikologi, apalagi keluarga yang ada korban corona. Nah, ini tentunya kan untuk mendapatkan kepercayaan kawan, sahabat dan sebagainya kan tidak mudah gitu. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Humaydi dari UIN Raden Intan Lampung. Kita menampung pertanyaan atau langsung jawab kira-kira? Langsung aja dulu Pak. Ya, Langsung aja. Biar nggak lupa. Oke, silakan penanya dari Pak Humaydi menyatakan langkah-langkah bagaimana memulihkan kembali kondisi seperti ini. Yang kedua, upaya untuk saling peduli ini susah. Nah, bagaimana upaya-upaya sehingga saling peduli, saling mengerti pada masa-masa kondisi seperti ini? Silakan masing-masing materi yang ingin menjawab, silakan. Oke, terima kasih kepada Pak Humaydi Ja'far dari UIN Raden Intan Lampung. Ada dua pertanyaan tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Humaydi. Singkat saja, saya memberikan jawaban yang singkat saja kepada bahwa memang untuk menghadapi kondisi yang seperti kita hadapi sekarang, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang memang ekonomi menengah ke bawah, itu memang tidak mudah. Tetapi tentu perlu ada kerjasama yang kuat, perlu ada kita katakanlah ibda binafsik gitu ya. Kita mulai dari diri kita masing-masing, bagaimana untuk menghilangkan ego-ego kita tadi. Tadi sudah dijelaskan oleh Profesor. Bagaimana supaya yang tadinya seorang bagian dari anggota keluarga itu suami yang tadinya mungkin egonya lebih tinggi atau istri yang egonya lebih tinggi, itu bisa memanage egonya itu tadi. Jadi memulai dari diri sendiri. Nah, kemudian memang untuk memulihkan kembali kepercayaan kita, untuk kembali bangkit dari kondisi keterpurukan, katakanlah ekonomi yang terpuruk, ketika keluarga itu dalam menghadapi masalah COVID ini mungkin ekonomi keluarga terpuruk, yang tadinya dia pengusaha mungkin usahanya melemah, nggak karu-karuan gitu ya, sehingga harusnya modal yang terpakai untuk modal, harusnya untuk modal, tapi dipakai untuk konsumtif. Jadi sehingga ini memang nggak mudah. Maka untuk kembali ke keadaan ini, manajemen ekonomi keluarganya itulah yang harus diperkuat oleh masing-masing anggota keluarga. Maka untuk memulainya harus dari diri sendiri. Harus ada keyakinan bahwa kita mampu menghadapi persoalan ini secara positif. Gitu. Nah, tentu yang tidak kalah penting adalah masing-masing anggota keluarga, masing-masing keluarga itu lebih memperkuat ketaatannya kepada Allah, ya, memperkuat spiritualnya, begitulah yang disampaikan oleh Prof tadi ya. Spiritualnya itu dia yakin bahwa apa yang dihadapi hari ini adalah merupakan suatu ujian dari Allah, bukan sebagai suatu bencana, musibah. Jadi dia selalu berpositif thinking saja, berpikiran baik, berprasangka baik kepada yang menciptakan, karena memang di balik musibah tentu ada hikmah yang bisa kita ambil. Baik, itu saja yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Silakan saya lanjut kepada moderator. Atau kita sesi untuk tanya jawab selanjutnya. Pak Kiai, saya bicara Pak. Yang lain ada yang mau? Saya Pak. Bu Aida. Silakan Bu Aida. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-Ibu narasumber, saya dari Banjarmasin, Pak. Baik, terkait dengan tema seminar kita
menyangkut ketahanan keluarga. Saya tertarik tadi yang punya Bu Atun di bagian terakhir, Bu, tentang mungkin kita semua ya, mungkin menjadi perenungan kita terkait dengan banyaknya perceraian di luar persidangan, termasuk nikah yang di bawah tangan. Mungkin maksud saya nikah yang tidak bercatat ya. Sebenarnya mahasiswa kita sudah banyak melakukan tulisan terkait ini, misalnya melihat bagaimana ketika pernikahan di bawah tangan ini ditinjau dari aspek maqasidus syariah. Tapi akankah kita punya keberanian ya terkait ini untuk menyatakan bahwa sampai hari ini sekarang pernikahan yang tidak bercatat itu dianggap tidak sah. Nah, karena selama ini selalu dalam kesimpulan anak-anak kita itu kalau menyimpulkan tentang pernikahan di bawah tangan ini, nikah secara di bawah tangan itu adalah sah secara agama, tidak sah secara negara. Padahal kalau kita meninjau tadi dari berbagai aspek luar biasa kemaslahatan yang dikandung dalam pernikahan yang bercatat. Nah, persoalannya adalah kita mungkin bisa menyaksikan bagaimana ketika nikah di bawah tangan ini pun kemudian menjadi semacam terselesaikan ketika para hakim di pengadilan agama memberikan semacam isbat nikah. Walaupun kalau kita pahami bahwa isbat nikah sendiri adalah dihubungkan dengan tidak ada sebenarnya nikah yang maksudnya isbat nikah itu kan bisa diminta ketika misalnya surat nikahnya rusak atau perkawinan sebelum tahun 74. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Nah, jadi saya hanya ingin mungkin kita semua kira-kira bagaimana caranya agar yang pernikahan di bawah tangan yang begitu banyak dan barangkali juga nanti akan memicu kepada perceraian, kita bisa bersama-sama memberikan semacam istihad begitu. Bagaimana kalau misalnya tidak lagi dibahasakan dengan sah secara agama, tidak sah secara negara. Gitu. Mungkin itu Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Bu Atun ya, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Wahida. Silakan Bu Atun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan yang pertama, saya ingin sedikit komentar terhadap pertanyaan yang pertama tadi. Menurut saya upaya-upaya yang bisa kita lakukan bisa upaya individual maupun upaya institusional. Dan bisa juga jangka pendek dan jangka panjang. Nah, saya ingin share pengalaman misalnya kalau untuk upaya individual untuk penguatan ekonomi keluarga-keluarga yang mungkin tidak beruntung gitu secara ekonomi. Kita bisa mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Saya setuju tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu bahwa kita punya kok tetangga yang mungkin menghadapi COVID ini dengan segala daya upaya yang sulit, tidak seberuntung kita. Nah, dalam suasana puasa ini kita bisa berbagi. Nah, itu secara individual dan mungkin tapi coverage-nya sangat kecil gitu ya, paling 10 orang 20 orang di sekitar kita paling banyak. Tetapi secara institusional di tiap institusi yang menjadi payung kita bisa melakukan upaya ini secara bersama-sama. Ada HKI misalnya bisa melakukan upaya bersama-sama yang jelas sehingga kelihatan bahwa kita sebagai kumpulan dosen-dosen ini tidak hanya menara gading tetapi bisa melakukan pengabdian masyarakat yang jelas. Saya misalnya punya sebuah kumpulan ibu-ibu gitu dalam sekolah formal yang kami beri nama Larimpu, Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan. Saya punya akses misalnya kepada teman-teman yang dulu misalnya teman ketika di Amerika maupun di Australia ketika saya kuliah, saya suarakan kondisi kita di Indonesia seperti ini sehingga kita sekarang selama bulan Ramadan melalui Larimpu ini kita share 1 hari 100 nasi untuk berbuka puasa terutama kepada keluarga-keluarga yang lemah. Nah, saya kira teman-teman semuanya punyalah akses kepada orang-orang yang berduit misalnya, kemudian bisa kita organizir untuk membantu teman-teman di bawah. Dan untuk jangka panjang, dan ini saya kira perlu dipikirkan dari sekarang, saya melihat ada peluang untuk kita membentuk ketahanan keluarga berbasis komunitas. Saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh aktivis perempuan di Jember misalnya, Mbak Cici Farha, dia melakukan lewat Ledo Kombo itu ada pengasuhan gotong royong.
Jadi anak-anak yang ditinggalkan oleh ibunya pergi TKW dan bapaknya pergi TKI itu kan banyak menjadi anak yatim piatu sosial. Nah, istilah mereka. Nah, siapa yang bertanggung jawab gitu dengan anak yatim piatu sosial ini? Negara masih jauh gitu. Oleh karenanya dia membentuk komunitas Ledo Kombo ini, kemudian mengajak orang-orang di sekitar itu agar menjadi juga orang tua asuh terhadap anak-anak yang tidak tahu masa depannya seperti apa, bapaknya kemana, ibunya kemana ini. Saya kira ke depan bisa kita lakukan. Kita mulai dari dosen-dosen ADHKI, ada ketahanan keluarga berbasis komunitas. Secara bersama-sama kita bisa mengkonseptualisasi, kemudian melakukan hal-hal. Tapi paling tidak kita sudah memulai. Saya kira itu untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, apa sih yang perlu kita lakukan? Bisa nggak kita bilang langsung tidak sah atau gimana? Saya kira ada dua hal juga menurut hemat saya yang bisa kita lakukan. Bisa dan dua-dua ini harus dilakukan secara simultan, entah dimulai dari mana gitu. Saya kira kita sudah harus mulai berani untuk mengatakan itu tidak sah. Oke gitu. Karena kita beda dengan Malaysia. Malaysia yang berbentuk kerajaan kita, walaupun juga ada PM-nya, Perdana Menterinya, tetapi di sana ketika raja bilang tidak, masyarakatnya ikut. Masjid tutup, masyarakatnya ikut. Kalau kita masjid tutup, oh enggak. Nah, walaupun MUI-nya sudah bilang iya, karena negara demokrasi gitu. Nah, harus dimulai dari para ilmuwan sebagai agent of social change menurut saya untuk melakukan ini. Dan kalau dari segi konsep ya kita harus berani, tapi nggak tahu apa kita mulai dari ini atau kita mulai dari sistem. Misalnya dari sistem itu harus berani pengadilan agama seperti yang Ibu katakan tadi, bagaimana caranya isbat nikah itu memang tidak berlaku untuk orang-orang yang menikah sekarang. Sebelum, seharusnya kan secara aturan itu berlaku untuk orang-orang yang menikah sebelum Undang-Undang 1974 ketika surat nikah itu belum harus dipunyai. Nah, sedangkan sekarang yang terjadi isbat nikah itu ya juga dilakukan kepada orang-orang yang dengan sengaja tidak melibatkan negara ketika melakukan urusan-urusan privatnya, tetapi mereka ketika memiliki problem terkait urusan privat kemudian mengajak negara untuk ikut-ikutan. Nah, saya kira ini kita nggak tahu apa kita mulai dari sistem dulu tanpa mengatakan tidak sah atau sah, tetapi sistem-sistem yang kita punya, pengadilan, KUA itu harus diperkuat agar tidak melakukan praktek-praktek yang justru memperpanjang problema keluarga ini. Karena banyak juga penelitian-penelitian mahasiswa saya misalnya tentang usia pernikahan. Itu kadang-kadang dilakukan juga oleh KUA untuk memalsukan karena ada tekanan dari masyarakat. Jadi memang materi hukum kita, budaya hukum kita, dan penegakan hukum kita terkait hukum keluarga ini memang harus sama-sama diperkuat. Dan ini adalah jalan panjang bagi kita sarjana hukum keluarga, tetapi saya kira harus dimulai. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu kita. Nah, ini ada pertanyaan langsung dari chat ya. Kita langsung dari chat saja. Ini tampaknya untuk Bapak Gandung ya. Jadi ya pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab menciptakan keluarga yang bahagia? Apakah pemerintah atau tokoh agama? Karena relasi keluarga itu dipengaruhi oleh budaya. Selanjutnya ini terkait dengan stres. Bagaimana saling menguatkan dalam keluarga menghadapi COVID-19 ini dan jauh dari stres, termasuk dengan orang-orang di sekitar kita atau yang dapat berkomunikasi dengan kita dapat saling menguatkan. Tetapi bagaimana dengan kondisi orang-orang yang tidak siap menghadapi kondisi seperti ini? Dia harus kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tua atau saudara yang terkena virus COVID, yang bahkan sampai ada yang stres bunuh diri karena keluarganya terdampak COVID-19. Nah, bagaimana treatment pemerintah menghindari atau minimalisir resiko untuk menenangkan dan memberikan pemahaman pada warga negara untuk tetap tenang, tidak stres? Ini mungkin yang belum jawab Pak Gandung ya, silakan terkait dengan stres. Monggo. Terima kasih. Sekedar tambahan dan sebagai penutup saja barangkali. Yang jelas pada semua meyakini bahwasanya tidak ada yang baik-baik saja. Dalam kondisi saat ini saya yakin semuanya dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Maka stop untuk mengatakan enakan kamu, enakan situ,
masih mending kamu, masih mending kehidupan yang lain dan lain sebagainya. Tentu tidak, semua tidak dalam kondisi yang benar-benar baik-baik saja. Termasuk juga dalam relasi antar keluarga, tidak perlu lagi untuk mengatakan enakan situ dan lain sebagainya. Apalagi antar individu, antar satu keluarga dengan keluarga yang lain. Ini menjadi salah satu cara untuk saling menguatkan antar anggota keluarga. Karena dengan mengatakan enak ya yang jadi dosen barangkali bisa kerja dari rumah, gajinya tetap ada. Tapi di sini juga batin enak ya yang lain, enak jadi guru, enak jadi murid, enak jadi mahasiswa mengerjakan tugas sambil rebahan dan lain sebagainya. Tidak ada yang benar-benar rasa enak untuk saat ini. Maka tentu kita harus saling menguatkan. Salah satu caranya adalah dengan tidak iri, tidak menganggap bahwasanya kehidupan orang lain lebih baik daripada kehidupan kita. Tidak ada yang benar-benar baik dalam kondisi saat ini. Kemudian terkait dengan siapa yang berperan tentu diri kita sendiri. Artinya seluruh anggota keluarga sebagaimana disampaikan oleh para dokter tadi, bahwasanya seluruh anggota keluarga memiliki peran yang sama-sama penting, memiliki peran yang sama-sama vital untuk mempertahankan ketahanan keluarga, wabil khusus pada masa pandemi ini. Nah, kemudian bagaimana jika orang dalam kondisi yang ya kalau orangnya siap, kalau ternyata orangnya tidak siap, bagaimana? Yang jelas dari sisi eksternal ini menjadi PR bagi kita semua, khususnya karena ini momentum di bulan Ramadan. Seperti tadi disampaikan, momentum di bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk turut serta menguatkan lingkungan sekitar kita. Konsep zakat fitrah, konsep berbagi di bulan Ramadan, takjil dan lain sebagainya itu salah satu tahapan, salah satu cara untuk juga menguatkan kondisi ekonomi lingkungan sekitar kita, termasuk persoalan distraksi yang muncul akibat pandemi ini. Mungkin tetangga kita punya persoalan ya, kita boleh jadi kita sambil menengok tetangga kita, tetapi bukan dalam rangka untuk membandingkan bahwasanya kehidupan mereka lebih baik, tidak, tetapi dalam rangka untuk melihat sebenarnya tetangga kita ada masalah apa sih gitu. Ternyata dia ada persoalan di bidang ekonomi, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan untuk turut serta meringankan tekanan yang dihadapi. Kebetulan ini momentum bulan Ramadan, momentum yang luar biasa untuk berbagi, sebagaimana berbaginya Rasulullah yang semakin kencang dan semakin kuat pada bulan Ramadan. Untuk hal-hal yang lebih teknis mendalam, barangkali terkait dengan isu-isu seputar psikologis terkait dengan bagaimana menguatkan kepribadian masing-masing anggota keluarga, ya tentu ini diperlukan kajian yang mendalam, khususnya dalam memahami betul bagaimana pandemi ini muncul, bagaimana pandemi ini terjadi, dan apa dampaknya bagi kehidupan sosial kita. Barangkali itu sekedar tambahan penutup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Gandung. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali pertanyaan, dan saya tadi melihat Bapak Ibu ingin bertanya, tapi karena kondisi kita sampai jam 12, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan webinar kedua, nanti Bapak Ibu bisa ikut di dalamnya. Baik, terakhir saya moderator ingin menyimpulkan bahwa COVID ini akan membawa dampak perubahan sosial yang signifikan dalam kehidupan kita. Maka bagaimana menguatkan keluarga kita dengan cara-cara yang positif, berinovasi, kemudian saling menguatkan, saling berbagi peran, dan bagaimana semuanya kita mengambil pelajaran yang berharga, termasuk bagaimana pendekatan secara spiritual dengan cara berbagi. Jika kita memiliki kelebihan, mari tetangga kita yang punya kesulitan ekonomi kita bantu, biar keluarganya juga akan tetap bertahan. Begitupun kita punya apa, ya kita berikan kepada keluarga kita. Ini adalah bagian dari filantropi kita, bagaimana kemudian sedekah secara spiritual, itu salah satu untuk menolak bala di keluarga kita dan negara kita tentunya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu atas waktunya, meluangkan waktu pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga, juga untuk para pembicara kita, kepada profesor kita, guru besar kita, terima kasih banyak. Sekali lagi, saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat untuk kita bertemu kembali di webinar kedua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantul. Bapak Ibu, karena acara pada siang hari ini telah usai, maka kami segenap panitia
menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum sempat terjawab karena waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di webinar Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia yang kedua. Mohon doanya semoga kita semua sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal Dan dapat alamin. berjumpa kembali dalam sesi selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Hadir ya. Sahur. Allah N ya Pak. Terus. Ya, Kang Pak Rosid. Oke, matur suwun. Matur suwun, Pak. Sukses semuanya. Amin. Batun. Terima kasih Pak Zainur Rosid, Pak Dida. Terima kasih. Matur suwun sedaya nggih. Nggih. Assalamualaikum. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Live ya. semuanya. Ya. Sama Ibu semuanya. Ya. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dari Aceh, Ya, Pak menyimak Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Kici. Mudah-mudahan bermanfaat. Hormat ke seluruh dosen yang ada. Semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo yang pamitan wajahnya langsung tampak. Suaranya paling kenceng yang akan tampak. Silakan. Monggo sebelum kita tutup. Ya. Sampun? Sampun. Ya, baik, terima kasih. Barokah selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita bareng-bareng. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.